Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam pertobatan, berkah dalam Ojolali bahagia. Sudah kita memberi senyum hari ini, Selasa 14 Maret 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini berbicara tentang pengampunan. Petrus bertanya pada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Jawaban Yesus menarik. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus ini menegaskan bahwa pengampunan itu tak terbatas, tak terhingga. Yesus mengatakan bahwa ketika kita mengampuni kesalahan orang lain, maka kita juga tidak perlu menghitung atau mengingatnya lagi. Sebab pengampunan itu adalah sebuah keputusan untuk melupakan dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan sesama kita. Maka dikala kita mengatakan saya mengampuni, lalu suatu saat saya mengingat lagi kesalahan kita dan bercerita kepada orang lain, itu bukan namanya pengampunan. Pengampunan itu berarti bahwa saya mengampuni dia, dan itu keputusan saya untuk melupakan dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan yang dia buat sebelumnya. Semangat pengampunan yang diwariskan Yesus ini hendaknya menjadi semangat kita. Mengapa demikian? Karena kalau kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan dengan cuma-cuma, maka sudah pantas dan layak kita membangun semangat pengampunan bagi orang lain. Bukan malah kita menyimpan dendam. Inilah persoalan kita. Inilah tantangan hidup kita. Inilah yang perlu kita perbaharui dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita syukuri rahmat pengampunan yang kita terima dari Tuhan.
Dan mari kita hidupi semangat pengampunan itu dalam kehidupan harian kita. Bersama keluarga, komunitas, lingkungan, sahabat-sahabat kita. Memang mengampuni itu tidak mudah. Bahkan sangat sulit. Mengapa? Karena ada hal yang sering mengganjal hati kita untuk mengampuni, yakni gengsi. Kita gengsi bila mengampuni sesama kita yang bersalah. Kita merasa tidak ada harga diri bila kita mengampuni yang berbuat salah pada kita. Padahal itulah salah satu kunci yang harus kita bangun, meninggalkan segala sesuatu dan mencoba fokus hidup ke depan. Bahwa kualitas hidup beriman kita tergantung pada bagaimana kita mampu mengampuni orang lain. Mengampuni mereka yang bersalah. Paus Fransiskus pernah mengatakan, mengapa orang Katolik harus memaafkan? Karena dia telah diampuni. Kalau kita mendapatkan pengampunan dari Allah dengan cuma-cuma, mengapa kita pelit untuk mengampuni sesama kita? Kita juga bukanlah manusia sempurna yang tidak pernah bersalah. Kita juga manusia yang sering bersalah. Inilah saatnya bagi kita untuk tidak pernah berhenti memberikan pengampunan. Karena pengampunan yang tulus akan memberi damai dan sukacita bagi kita dan sesama kita. Maka saudaraku terkasih, kalau kita ingin mewujudkan pengampunan Tuhan, hendaklah menjadi sebuah keputusan kita untuk mengampuni dengan tulus dan berani melupakan semua pengalaman-pengalaman pahit itu dan meyakini dengan pengampunan yang tulus itu memberi berkat dan sukacita bagi diri kita, tapi juga bagi mereka yang lain. Semoga di masa Prapaskah ini kita sungguh-sungguh menunjukkan sikap pengampunan itu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.